Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Silakan sebelum menonton video ini Anda untuk subscribe, like, and comment, dan share ke berbagai media sosial Anda. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang manajemen HR. Salah satu peran dari HR adalah penarikan atau recruitment ya. Ini adalah bahasan yang paling menarik ya, karena ini adalah salah satu outcome-nya atau implementasinya ketika kita belajar tentang strategi atau job analysis, job description, and job specification gitu. Itu adalah dasarnya, ini adalah produknya atau outcome-nya. Outcome-nya adalah recruitment, personal planning and recruitment. Kita sudah punya perencanaan seperti apa, maka implementasinya, prakteknya, aktivitasnya adalah di recruitment. Recruitment sangat penting sekali gitu ya, karena ini yang menentukan suatu rencana itu berjalan atau tidak, eksekusinya. Beberapa kali mungkin di video bilang suatu strategi baik, bagus, tapi yang paling penting adalah dieksekusi gitu. Karena ide, konsep itu mungkin sempurna gitu ya, bagus, ideal, tapi yang paling benar adalah bagaimana menyesuaikan dengan implementasinya. Oke, jadi di dalam planning adalah satu unsur yang paling menentukan posisi apa yang harus diisi di organisasi, bagaimana cara untuk mengisi posisi tersebut gitu ya. Itu adalah di tahap perencanaan pegawai yang sangat baik, harus baik gitu ya. Nah, tujuan dari proses ini adalah bagaimana mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan tenaga kerja saat ini gitu. Jadi kita melihat dulu nih, karena semuanya harus running well, baik gitu. Ketika ada satu posisi yang kosong, ketika ada suatu kondisi jabatan yang tidak terisi, maka itu akan bisa mengganggu terhadap proses perusahaan. Mungkin bisa diisi oleh atau di double job gitu, atau misalkan double jabatan gitu ya. Tapi lebih efektifnya, lebih baiknya diisi oleh orang-orang yang berkompeten gitu. Ada orangnya, ada jabatannya tepat gitu. Nah, ini harus dilihat juga proyeksinya, disesuaikan dengan kebutuhan kerja saat ini, dan juga melihat kebutuhan tenaga kerja yang di masa yang akan datang. Jadi masa ini dan masa yang akan datang itu dilihat. Karena kita menempatkan posisi itu harus sustain untuk kedepannya gitu ya. Baik maupun kuantitasnya, ya, jumlahnya maupun dengan kualitasnya, kompetensinya dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menentukan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja? Kita melakukan forecasting kebutuhan personalnya atau labor demand-nya seperti apa sih. Peramalan ini dengan menggunakan, bukan meramal seperti udah pensiun ya, bodoh ya. Dengan peramalan seperti menggunakan spiritual itu bukan, tapi menggunakan data-data histori pada masa lalu, melihat pergerakan seperti apa, kemudian melihat industri seperti apa, trendingnya seperti apa, kecenderungannya nanti seperti apa, bidang apa yang menjadi utama, bidang apa yang menjadi sedang digeluti saat ini, yang menarik, apa kebutuhan pasar saat ini, apa tantangan yang harus dihadapi nanti, isu-isu strategis apa yang nanti akan dibutuhkan. Lalu kedua, setelah tahu tentang kebutuhan personilnya seperti apa, maka yang kedua adalah peramalan atau forecasting terhadap penawaran kandidat dari internal organisasi. Ini talent manajemen lah gitu. Bagaimana kita memanfaatkan resources yang ada gitu ya. Lihat juga penawarannya seperti apa sih yang ada saat ini, apakah bisa kita manfaatkan ya untuk menjadi the next levelnya untuk jabatan tersebut. Jadi kita melihat betul-betul di internal company itu sendiri gitu ya. Jangan sampai orang yang sudah punya talent bagus, punya kemampuan bagus, tidak dimanfaatkan oleh perusahaan, dia akan lari ke perusahaan lain yang dianggap bagi dia bisa menghargai akan kompetensi dia atau kemampuan dia gitu. Lalu kemudian kalau misalkan sudah tidak ada penawaran dari kandidat dari internal organisasi, bisa kita lakukan proses yang berikutnya adalah peramalan atau penawaran kandidat dari eksternal organisasi. Misalkan dibutuhkan kompetensi yang lebih khusus ya, yang tidak dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan mencari baru, men-searching baru gitu ya, kompetensi orang-orang yang tidak dimiliki oleh di internal tapi ada di eksternal. Ya mungkin dari awalnya perusahaan tidak men-setting itu, tiba-tiba ada suatu kebutuhan yang berbeda di sini. Maka dicarilah option yang ketiga tadi. Nah, itu adalah peramalan kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, untuk agar
terjadi sukses, ya, maka ada succession planning. Succession planning adalah mengeksekusinya gitu ya. Nah, perencanaan tenaga kerja yang dikembangkan untuk posisi top manajemen gitu ya, itu harus mengidentifikasi posisi kunci yang dibutuhkan karena top manajemen. Ya, jadi harus betul-betul identifikasi tepat. Gitu. Saya nggak mau komen dengan kondisi saat ini yang berhubungan dengan komisaris dan sebagainya ya. Tapi idealnya dalam teori ya kita pertama mengidentifikasi posisi kunci yang dibutuhkan. Gitu. Kedua, menyiapkan kandidat dari internal. Betul-betul dia berasal dari manajemen MD, manajemen development ya, MT gitu ya dan sebagainya. Gitu. Kemudian menilai dan memilih kandidat untuk mengisi posisi kunci tersebut. Kita appraisal. Biasanya ada pihak ketiga, misalkan ada suatu lembaga konsultan, dia punya macam simulasinya, tes-tes yang sudah lengkap, menggunakan pihak ketiga sebagai yang lebih netral lah. Atau dari dalam juga tidak masalah gitu. Karena itu buat kebutuhan internal juga gitu. Untuk lebih objektif mungkin menggunakan pihak ketiga. Ini ada beberapa tahapan proses rekrutmen dan seleksi dari Dassler 2016. Pertama adalah employment planning and forecasting, sudah ya. Yang kedua adalah recruiting, build a pool of candidates. Jadi bagaimana recruiting itu adalah kita membangun poolnya dulu, men-setting tempatnya dulu lah, gitu ya, dari berbagai kandidat tadi, baik dari internal maupun eksternal. Barulah ada namanya kandidat. Diproses di situ, kemudian di perjalanannya ada namanya application, complete application form dan sebagainya, borang lamaran dan sebagainya, itu menjadi unsur yang paling penting. Lalu kemudian use selection tool like test to screen out most application. Di screen lagi, kemudian ada berbagai macam tahap-tahapan lagi. Lalu sudah di tahap yang akhir ya, tapi ini tidak menjadi baku ya. Kadang-kadang wawancara dulu yang awal. Yang tahap yang ini adalah di proses ini supervisor and other interview final candidate to make final choice. Jadi di sini lebih ke interviewnya langsung karena lebih ke face to face langsung. Lalu muncullah kandidat. Outcome-nya ujung-ujungnya kandidat atau become employee. Ini the recruitment and selection process is a series of hurdles aimed to selecting the best candidate for the job. Prosesnya seperti itu. Ada identifikasi terlebih dulu, kemudian membangun rangkanya terlebih dahulu, membangun maksud dan tujuannya seperti apa, dari mana dan sebagainya, diproses, ada application, ada use selection tool yang lainnya, tool-toolnya banyak sekali ya gitu ya. Lalu kemudian ada interview, jadilah kandidat. Nah, itu recruitment gitu. Setelah ada namanya penilaian kebutuhan kerja, maka kita masuk ke recruitment. Ini recruitment betul-betul program, betul-betul activity. Ini sebuah susah-susah gampang ya, atau gampang-gampang susah. Karena baik atau tidaknya suatu SDM itu tergantung recruitment-nya kan gitu. Kalau di SDM ya kita bagaimana berhubungan related dengan people gitu. People-nya bagus, efektif, maka organisasinya akan mencapai dengan baik. Jadi rekrutmen betul-betul proses menemukan atau menarik pelamar untuk posisi yang dibuka oleh organisasi untuk diisi. Itu definisinya ya, Dassler 2016 juga. Menurut Tivai Desagala, misalkan proses rekrutmen dimulai dari ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserah dikumpulkan. Rekrutmen seperti itulah. Ada lagi yang mengatakan bahwa definisinya dari Uniarsih misalkan mengatakan bahwa kegiatan itu mendapatkan sejumlah pegawai dari berbagai sumber, internal maupun eksternal, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Nah, filosofinya apa sih dalam rekrutmen ini? Nah, filosofinya pertama itu adalah dari internal dan juga dari eksternal. Yang kedua adalah sifatnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya, karena sifat kebutuhannya kita lihat gitu ya. Jangka pendeknya seperti apa, yang real kondisinya seperti apa, lalu karena tidak mungkin bongkar pasang personil ya, makanya harus bersifat long term, jangka panjang. Dan bagaimana komitmen organisasi tersebut gitu. Komitmen organisasi seperti apa? Karena high commitment penting sekali. Komitmen organisasi akan diturunkan kepada high commitment namanya sistem performance-nya gitu ya. Lalu kemudian pegawai sebagai komoditas atau pelanggan ya, saya suka hampir beberapa kali nyebut pelanggan itu customer gitu. Itu komoditas, itu aset, itu customer. Kita melakukan pelayanan ya, memberikan pelayanan. Kita bagaimana memberikan certification service yang baik juga gitu ya bagi pihak SDM. Yang kelima adalah persoalan etis.
Jadi kalau ada sesuatu yang bermasalah di awal atau di akhir atau attitude, ini kesalahannya ada di masalah etika. Makanya perusahaan harus membangun namanya code of conduct yang baik juga gitu ya, membangun budaya kultur yang baik juga sehingga bisa diteruskan kepada individu, menjadi budaya individu masing-masing karyawan, supervisi kultur lah. Adapun landasan dari program rekrutmen gitu ya, program rekrutmen memiliki banyak pelamar yang memenuhi syarat. Itu landasan dulu gitu. Jadi syaratnya sesuai, maka dan juga ada peminatnya tentu saja gitu ya, daya tariknya pun ada. Makanya ketika membuat program rekrutmen harus ada membuat suatu program yang daya tariknya cukup baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah program rekrutmen tidak pernah berkompromi standar seleksi. Karena standar seleksi ini penting. Kalau itu menjadi tidak baik gitu ya, ya KKN terjadi gitu, maka ya kesana pun tidak akan baik gitu ya. Langsung atas dasar kesinambungan ya, tadi sustain gitu ya, sustainability. Kemudian program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Seperti produk. Tuh, kalau di pemasaran ada produknya real, kalau ini bagaimana kita membangun yang lebih kreatif. Nah, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam rekrutmen. Pertama, misalkan karakteristik organisasinya tidak seperti apa gitu ya. Agak susah menyesuaikan dengan karakteristik organisasinya karena kita juga harus memahami betul-betul totally company seperti apa gitu atau struktur organisasinya seperti apa. Lalu kedua, pencitraan organisasinya. Kalau citra organisasinya bagus, orang daya tariknya minatnya sangat tinggi sehingga kita nggak kekurangan supply-nya gitu. Atau ya orang datang ke sana juga dengan seleksi yang cukup ketat gitu, orang-orang yang potensial gitu ya. Misalkan kebijakan organisasinya dari internal ya, kebijakan organisasional ini juga bisa menjadi hambatan juga kalau misalkan kita tidak sesuai karena ada perbedaan di anggaran, perbedaan dari macam-macam lah gitu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, singkat saja. Nanti Anda bisa lebih jelas di berbagai video yang ada nanti ya. Silakan Anda tanyakan lagi kalau misalkan tidak jelas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ribet kata-katanya gitu ya. Silakan Anda isi komentarnya kalau ada pertanyaan sehingga bisa nanti saya jawab di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.